Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi rafa'a min khafada tawadu'an li jalalihi wa fataha al-baba liman intasaba tanasaban lil-talib wa jazama liman irkabara takabbara li zinatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin mukarramin yang kami muliakan, Kiai Haji Muslim Malim, yang kami muliakan Kiai Umar Toli, Ustaz Abdul Wahab, segenap para asatidz yang hadir beserta para jemaah Khatmul Quran Al-Mubarakah, yang semuanya insyaallah kita semua adalah umat-umat yang dicintai Allah dan disayang oleh Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan yang paling sempurna bagi kita semua dalam segala aspek kehidupan. Bahkan Allah sendiri memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah difirmankan Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi di sana ada lafaz uswah. Uswah itu artinya tauladan, contoh sempurna. Ulama ada dua pendapat tentang lafaz uswah ini. Kalau ulama Hijaz, ulama Irak, Baghdad, ulama Basrah itu membacanya dengan dhammah uswah, sedangkan yang lain membaca dengan kasrah. Maka bapak-bapak sekalian, ketika membaca ayat ini boleh dibaca dua lafaz uswahnya. Bisa dibaca uswatun, bisa dibaca iswatun, sama-sama saja itu. Bahwasanya kata Allah, sungguh telah ada bagimu Muhammad uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Kalau kita menjadi pebisnis, menjadi pedagang, kalau ingin dagangan bisnis kita itu makin banyak, makin berkah, makin banyak untungnya, maka harus ikut bagaimana Rasulullah berbisnis. Kalau Anda menjadi pemimpin, maka kita harus ikut bagaimana Rasulullah menjadi pemimpin. Ketika engkau mengikuti bagaimana Rasulullah menjadi pemimpin, maka engkau akan menjadi pemimpin yang adil, menjadi pemimpin yang selamat, menjadi pemimpin yang dicintai oleh Allah, dan nanti akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ketika kita mau jadi petani, mau jadi peternak, mau jadi kepala rumah tangga sekalipun, maka ketika kita menjadikan Muhammad sebagai uswah, maka hidup kita akan sempurna. Ketika hidup kita sempurna karena Rasulullah yang menjadi teladan kita, maka pasti kita akan menjadi umat yang selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa orang yang akan selamat itu? Paling tidak, kata Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya pada juz 7 halaman 53 dijelaskan, hurrima 'alan nari kullu hayyinin wa layyinin wa sahlin wa qaribin minan nas. Jadi kata Rasulullah, ada 4 macam manusia nanti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dilalap api neraka. Apa saja yang 4? Yang pertama, kata Rasulullah, adalah hayyinin, yaitu orang yang di dalam melakukan tindakan penuh dengan ketenangan, tidak tergesa-gesa. Ketika akan melakukan sesuatu, maka dia memikirkan dulu apa akibat dari yang akan ia lakukan. Dia tidak suka marah-marah, selalu bijak terhadap sesama. Itulah salah satu orang yang diharamkan oleh Allah nanti masuk ke neraka Allah, yaitu bersifat hayyinin, orangnya selalu bijaksana. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW,
Orang yang diharamkan nanti masuk ke api neraka Allah adalah layyinin, yaitu orang yang bersikap lemah lembut terhadap sesama, tidak suka menyumpah orang lain. Kalau berbicara halus, rendah hati dia. Rendah hati bukan rendah diri, Pak. Kalau rendah hati itu anjuran agama, tapi kalau rendah diri itu dilarang oleh agama. Yang diperintahkan oleh agama adalah rendah hati, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya juz 1, ma tawadhu ahadun illa rafa'ahu Allah azza wa jalla. Tidak ada dari seseorang yang bersifat tawadhu itu kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Itu kata Rasulullah SAW di dalam kitab Sahih Muslim. Artinya yang akan diangkat derajatnya oleh Allah bukan orang yang sombong, tapi orang yang bisa rendah hati terhadap sesama. Kalau berkata dia halus, lembut, tidak kasar kepada orang lain, sehingga orang lain ketika dia berbicara, orang lain senang mendengarnya, sehingga orang akan selalu mendoakan yang baik-baik kepadanya. Yang ketiga, orang yang diharamkan nanti masuk neraka Allah adalah orang yang sahlin. Orang yang bersifat sahlin adalah orang yang selalu memudahkan segala urusannya orang lain, tidak mempersulit. Ketika engkau jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi pemimpin, jadi toke ke anak buahnya, tidak mempersulit. Begitu juga jadi apapun Anda. Kan ada kadang orang jadi kepelurah misalnya, jadi kepala desa, padahal sebenarnya urusannya bisa diselesaikan saat itu juga oleh Pak Kepala Desanya, tapi karena dia mempersulit terhadap masyarakatnya, udah ambil besoknya aku sibuk, padahal tak sibuk tuh. Nah, orang yang macam ini nanti yang akan masuk neraka Allah. Maka orang yang selalu memperbulah urusan orang lain, itu ciri-ciri orang nanti yang akan diharamkan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir kata Rasulullah adalah qaribin minan nas, yaitu orang yang selalu dekat kepada sesama. Bukan berarti karena dia sudah menjadi dewan, jadi bupati, jadi pejabat, kemudian dia tidak mau lagi bergaul dengan masyarakat kecil. Bungdang tani tanda pulang lagi ay. Dengan orang kecil tak mau karena dia sudah jadi bupati. Orang-orang yang seperti ini nanti yang akan dilalap oleh api neraka, kata Rasulullah SAW. Maka jangan sampai statusmu kemudian memberikan engkau batas kepada orang-orang yang lebih di bawahmu. Justru orang yang baik itu adalah jadi apapun engkau, tapi tetap biasa-biasa saja kepada orang yang lebih di bawah kita. Jangan sombong, mentang-mentang kita alim, kemudian sombong dengan kealimannya. Ketika ada orang berbicara, apa kakek nengeneng, kakek apa aku tahu apa kakek. Aki tetap terlalu orang nanti saya kenapa neraka. Tak boleh, karena sombong itu dilarang di dalam agama. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, kata Rasulullah. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya meski sebiji zarah sekalipun dari kesombongan itu. Maka sifat sombong menjadi penghalang kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sombong ini ancamannya begitu dahsyat dari Allah, dari utusannya Muhammad SAW. Karena sombong itu di dalam hadis yang lain oleh Rasulullah dijelaskan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Itu hadis Rasulullah. Sombong adalah orang yang tak bisa menerima kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Maka ancamannya dari Allah itu begitu berat, yaitu tidak akan pernah orang yang sombong itu masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mari kita khususnya jemaah dari Hafizul Quran Al-Barakah, saya mengajak kepada diri saya pribadi sendiri dan kepada kita semua, mari kita tata hati kita, Pak. Mau jadi apapun kita, pangkat Anda apapun, alim sekalipun, lah apa lepetong puluh ibu kitab sekalipun, jangan sombong. Sokir kayak apapun, jangan sombong. Pangkatnya tinggi seperti apapun, jangan sombong. Karena Qarun itu manusia paling kaya, ditelan oleh bumi dan nanti masuk neraka Allah, itu karena sombong. Fir'aun juga sama, pangkat paling tinggi,
Bahkan Fir'aun di dalam riwayat, di dalam selama hidupnya, Fir'aun itu tidak pernah sakit, meskipun hanya pilek. Tak pernah Fir'aun itu sakit, sehingga dia sampai mengaku Tuhan karena kekuasaannya begitu luas. Tapi kemudian apa? Dia ditenggelamkan oleh Allah di lautan, kemudian diabadikan jasadnya. Wa nunajjika bi badadika liman khalfaka ayat. Diawetkan oleh Allah. Kenapa diawetkan? Untuk menjadi contoh bagi umat berikutnya, yaitu kita ini, untuk menjadi contoh. Jadi siapa yang sombong, baik karena hartanya, karena kekayaannya, kecantikannya, pangkatnya, karena kepintarannya, semuanya itu tidak masuk dalam kategori yang dimaksudkan oleh Rasulullah yang diharamkan dari api neraka. Kalau ingin kita itu nanti tidak masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala, selain kita diperintahkan untuk beriman, maka kita pertama sifat kita harus hayyin, yang kedua adalah layyin, yang ketiga adalah sahlin, dan yang keempat adalah qaribin minan nas. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang diselamatkan oleh Allah dan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Semua kita nanti masuk ke surga Allah bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ihdinas shiratal mustaqim. Allah yuwaffiquna wa yarda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.